Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takdimkan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus Al-Habib Umar Baharun, Habib Muhsin Al-Jufri, Habib Syekh Segaf, Habib Abdullah Al-Hindwan, dan semua para habaib. Jangan lupa kepada para guru-guru yang hadir bersama kita, para kiai, Haji Zubaidi, dan semua para kiai-kiai. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta takdim kami kepada mereka semuanya. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah semangat dakwahnya, dan semoga mereka berada dalam hati nabinya mereka semuanya, dan semoga kita nanti kelak di pada mahsyar mendapatkan syafaat daripada para ulama, para habaib. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Sahibul Bait Al-Hajj Nur Koning, kita doakan semoga kehidupannya bersama keluarga dan putra-putranya serta keluarga besarnya dimudahkan Allah Ta'ala, mendapatkan hidayah, riayah, inayah, sehingga insya Allah semuanya di dalam naungan rahmat Allah, ridha Allah, hidayah Allah, inayah Allah, insya Allah panjang umurnya, berkah harta bendanya, bahagia hidupnya dunia dan akhiratnya, dan insyaallah kita juga yang mengamini mendapatkan apa yang kita minta tadi, dan semoga kita semuanya setelah umur panjang sehat walafiat berkat apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, insyaallah kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya hikmah maulid itu banyak sekali, tapi diantara hikmah yang terbesar daripada maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian dibudayakan oleh para ulama kita untuk selalu kita mengenangnya, untuk selalu kita mengungkap perasaan gembira dan bahagia dengan kelahirannya, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai kontribusi yang terbesar dalam kita mendapatkan karunia, dalam kita mendapatkan rahmat, dalam kita mendapatkan syafaat kelak, dalam kita mendapatkan kemuliaan apapun melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas kalau mereka para ulama, terutamanya kalangan ulama Madura, mereka itu mempunyai keyakinan berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketahui bersama, bahwasanya kalau mereka itu membuat maulid satu hari saja di dalam rumah mereka, sebagaimana itu menjadi tradisi di antara kita warga masyarakat Madura. Yang mampu dia ngundang semampunya, yang tidak mampu dia ngundang hanya beberapa orang, tapi yang pasti mereka itu meyakini kalau seumpama kita buat maulid satu hari saja atau satu malam saja, maka keberkahannya akan kita dapatkan sampai sepanjang tahun lamanya. Sehingga di mana-mana itu, kalau dahulu Madura saya lembeen, tahuning saya semangkenan, mereka itu tidak melaksanakan, tidak masuk dalam maulid kecuali mereka bikin maulid. Karena harapannya semoga Nabi SAW ketika asyrakolan, ketika dibaca maulid, sebagaimana dikatakan oleh Imam Dibai, dari mulai awal maulid dibaca sampai akhir maulid Rasulullah hadir. Dan kebanyakan para pengarang-pengarang kita maulid yang notabene-nya mereka itu adalah para wali Allah, mereka adalah para zuriyah Nabi, mereka itu mengatakan bahwasanya ketika asyraqal, ketika mahalul qiyam, Nabi SAW hadir. Sehingga kalau Nabi SAW ruhaniyahnya datang ke rumah kita, insya Allah keberkahan di situ akan kita rasakan sampai sepanjang tahun lamanya. Semoga keberkahan benar-benar dirasakan oleh Al-Hajj Nur Koning bersama keluarga besarnya, dan kita insya Allah mendapatkan imbas baiknya, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan,
yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan, dan semoga nanti pertama kali kita dibangkitkan, wajah pertama yang kita pandang dan kita saksikan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa Nabi SAW itu lahir dan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai penutup daripada para nabi dan akhir daripada para rasul? Sedangkan di dalam hadis sudah dijelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang karenanya Allah ciptakan alam semesta, manusia yang karenanya Allah Ta'ala ciptakan matahari dan bumi, Allah ciptakan bulan, surga, neraka, manusia, jin dan malaikat, semuanya itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk alam semesta ini semuanya itu dengan nur Nabi kita Muhammad SAW. Tapi justru kenapa Nabi SAW itu dijadikan sebagai penutupnya, dijadikan sebagai penutup para rasul? Justru di akhir baru Nabi SAW dimunculkan. Kenapa demikian? Itu semuanya dikatakan karena ingin memberikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena biasanya seseorang itu mulia atau tidak mulia, kaya atau tidak kaya, begitu pula dia berpengaruh atau tidak berpengaruh, itu semuanya dinilai bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, tapi di akhirnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, fa'innal umura kullaha bi akhwatimha. Sama seperti kita sekarang ini, kita yang tidak merasa, bahkan kita menyepelekan, seakan-akan tidak akan ada fitnah yang terjadi pada kita. Jangan kita kecilkan. Kita hidup di zaman fitnah sekarang ini. Kalau Allah berkehendak, seorang yang punya ilmu pun, seorang yang bernasab mulia pun, ketika umurnya sudah tua pun, Allah kasih fitnah, dia berupa berzina dengan salah satu muridnya dan sebagainya. Allah berkehendak, gak akan bisa mengelak. Oleh karena itu maka di sini puncak daripada segala sesuatu bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, tapi di akhirnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad, manusia yang terbaik, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, manusia yang paling spesial, manusia yang paling khusus, tapi justru oleh Allah Ta'ala diciptakan dan diutus justru di akhir para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu memberikan kita hikmah yang besar bahwasanya hendaknya jangan kita lihat sekarangnya. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, beliau berkata, man arada an yastanna falyastanna biman qad mat idil ahya lam yu'man minal fitan. Kalau kalian ingin meneladani seseorang, maka teladanilah seseorang yang sudah mati. Karena yang kita yang masih hidup ini, walaupun kita punya ilmu sebesar apapun, walaupun kita punya pangkat setinggi apapun, walaupun kita mendapatkan maqam wilayah setinggi apapun, tetap tidak aman daripada fitnah. Aman daripada fitnah itulah yang harusnya kita takuti bersama-sama. Kita lihat, ambil contoh seorang imam yang bernama Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, yang kita baca rotib haddadnya setiap habis maghrib, kita baca wirdul latifnya setiap habis subuh. Kalau kita baca itu semuanya aman daripada sihir, aman daripada segala macam yang menjadi mara bahaya bagi kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan iman maupun urusan takwa, semuanya itu berkatnya rotib haddad dan wirdul latif. Pengarangnya itu adalah Habib Abdullah Haddad. Dilahirkan dalam keadaan tidak buta matanya, tapi ketika berumur 2 tahun beliau diberikan ujian Allah Ta'ala, terkena penyakit cacar kering. Dan cacar kering itulah yang menjadi sebab kedua matanya yang mulia dalam keadaan buta jadinya. Tapi umur 6 tahun sudah hafal Quran. Dari umur 6 tahun, setiap datang waktu duha, beliau melaksanakan sholat sebanyak 200 rakaat. 200 rakaat. Ketika beliau itu akan meninggal dunia, beliau melantunkan qasidahnya yang sangat terkenal, yang diawali dengan tafidu uyuni biddumu'i sawakibi wa mali la abki ala khairin zahibi. Telah mengalir kedua mataku dengan air mata yang bercampurkan dengan darah. Bagaimana tidak? Karena Habibullah Haddad adalah orang yang banyak terlewatkan waktu-waktunya, tapi tidak diisi dengan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan ini yang telah hilang dari aku, kebaikan itu yang telah hilang dari aku. Panjang lebar beliau itu menuturkan dalam qasidahnya, sehingga yang pantas untuk kita menyesal itu kitakah atau beliau? Padahal beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa mengisi waktunya dengan kebajikan demi kebajikan. Beliau yang dikatakan di antara manaqibnya menjadi rajanya wali 60 tahun lebih. Dari mulai umur 24 tahun sudah menjadi rajanya wali. Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin hanya 3 bulan namanya.
Imam Nawawi yang mengarang kitab Syarah Muhadzab Al-Majmu' itu cuma 3 minggu lamanya, nggak kuat meninggal dunia. Ini beliau Al-Habibullah Haddad selama 64 tahun, dari mulai umur 24 tahun sampai 88 tahun. Tapi lihat bagaimana beliau yang pernah mengatakan, seingatku terlintas dalam hidupku untuk berbuat makruh tidak pernah, apalagi sampai berbuat makruh. Terlintas berbuat makruh, minum berdiri, minum dengan tangan kiri, kencing berdiri, itu termasuk makruh. Kalau kita lakukan nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau kita tinggalkan karena kita taat pada perintah Allah dan Rasulnya, kita mendapatkan pahala. Terlintas pun tidak pernah terbuat, tidak pernah terlintas pada beliau, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram. Beliau juga yang mengatakan, seingatku tidak pernah aku mendengarkan sunnah-sunnah Nabi kecuali aku sudah laksanakan, kecuali aku tidak punya anak yang bernama Fatimah dan aku kawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ali. Itu pun beliau ini pernah ketika masa mudanya berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat masyhur. Apa itu? Ya Allah, jadikan aku salah satu daripada tentara Imam Mahdi. Setiap habis sholat 5 waktu, ketika bangun malam, ketika di tempat-tempat yang ijabah, ketika di waktu-waktu yang mustajabah, semuanya beliau melantunkan doa tersebut supaya dijadikan sebagai salah satu daripada tentaranya Imam Mahdi. Kenapa? Karena tentaranya Imam Mahdi itu jumlahnya cuma 124.000 nabi, tapi kemudian bisa menguasai dunia semuanya hanya dengan bekal tentara 124.000 nabi, tapi semuanya wali Allah. Subhanallah, setelah berapa tahun beliau berdoa seperti itu, diganti doanya dengan berdoa, ya Allah, cabutlah nyawaku sebelum munculnya Imam Mahdi. Sehingga kemudian para muridnya, orang dekatnya berkata begini, Habib, engkau dulu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya engkau ini dijadikan sebagai salah satu daripada tentara Imam Mahdi, tapi kenapa justru sekarang ini engkau berdoa supaya meninggal sebelum munculnya Imam Mahdi? Apa jawabannya? Iya, saya ini ingin menjadi salah satu dari tentara Imam Mahdi karena saya membaca sendiri bahwa tentara Imam Mahdi jumlahnya 124.000 nabi, tapi semuanya wali Allah. Aku ingin jadi salah satu daripada mereka. Tapi begitu saya membaca hadis-hadis Nabi terkait dengan kemunculan fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman sebelum munculnya Imam Mahdi, takutnya saya ini termasuk yang tidak selamat melewati fitnah tersebut. Sekarang ini fitnahnya, ini fitnahnya yang sangat luar biasa, nggak pernah terjadi 30 tahun yang lalu, sekarang sudah terjadi semuanya. Fitnah antara kita para habaib dengan habaib dan dengan ulama, nggak pernah terjadi sebelumnya, ini sekarang terjadi. Kebodohan merajalela di mana-mana. Ia namanya kedurhakaan sangat luar biasa terjadi kepada anak-anak, kepada orang tuanya. Begitu pula baru-baru ini telah dibuat sebuah penelitian bahwasanya 85% suami takut sama istrinya, berarti kan istrinya durhaka kepada suaminya. Kedurhakaan di mana-mana. Ini zaman fitnah. Masalahnya ini semuanya terjadi pada kita. Apa sih maksudnya fitnah ini? Fitnah itu adalah keadaan tertentu, ucapan tertentu, tindakan tertentu yang menjerumuskan kita kepada dosa, dan dosa itulah yang menjadikan kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dosa itu loh yang menjadikan kita itu tercegah untuk bermimpi Nabi Muhammad dalam tidur kita. Dosa itu loh yang menjadikan kita tercegah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Dosa itu loh yang menjadikan kita tidak mendapatkan khusyuk dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Dosa itu loh yang menjadikan kita itu bosan hidup di dunia. Dosa itulah yang menjadikan kita jauh daripada kemuliaan dan penghormatan daripada manusia. Itu dosa. Sehingga tanpa terasa kita sudah berada di zaman itu, dan kita mengira orang tua kita, anak istri kita, tetangga kita, bahkan kita semuanya ini bukan merupakan sebuah fitnah. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan antara satu dan yang lainnya, siapapun dia, mau dia orang tuanya, mau dia anaknya, mau dia istrinya, mau dia suaminya, mau dia saudaranya, mau dia kerabatnya, mau dia tetangganya, semuanya itu fitnah. Tapi subhanallah, justru yang menjadi fitnah bagi kita, beban untuk kita, yang nanti akan mempersulit kita di akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yata'allaqu birajuli ahluhu waladu. Pertama kali akan mempersulit seseorang, yang memojokkan seseorang, yang memperosokkan seseorang ke dalam gubangan kesengsaraan, gubangan dosa, itu adalah justru istri dan anak-anaknya. Mereka justru yang kita cintai. Kan aneh. Tidak dilarang kita mencintai keluarga kita, tidak dilarang kita mencintai orang tua kita, anak-anak kita, tidak dilarang, tapi kita cinta pada mereka karena Allah dan Rasulnya, itu yang benar. Tapi ini tidak.
Kita cinta pada mereka, tapi kita lupa kepada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang dikatakan Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai aku nih lebih dicintainya, melebihi daripada orang tuanya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada semua manusia. Kalau kita masih mencintai keluarga kita, bahkan kita sendiri melebihi daripada Nabi Muhammad SAW, berarti tidak sempurna keimanan kita. Padahal, mohon maaf, tatkala kita meninggal dunia nanti, dan pasti datang saat itu. Sekarang alhamdulillah, saya bersama beliau, depan ada antum semuanya saudara saya. Alhamdulillah banyak orang di sini. Tapi nanti tatkala kita meninggal, kita bersama siapa? Mana keluarga kita? Mana anak istri kita? Mana orang tua kita? Mana orang yang kita sayangi? Mana yang menyayangi kita? Enggak ada semuanya. Nafsi, nafsi. Jangankan kita, Nabi saja, para nabi, para rasul, bahkan termasuk ulul azam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, mereka mengatakan nafsi, nafsi sendiri-sendiri. Apalagi kita. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, untuk masih dikasih kesempatan, kita semuanya sama di mata Allah. Jangan pernah kita merasakan, beb, enak antum beb punya ilmu, punya nasab yang enggak ada yang enak. Semuanya itu ada kekurangan, ada kemuliaan. Di mata Allah sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa di antara kita dia yang paling bahagia, dia yang paling senang, dia paling bergembira, dia yang paling banyak kesempatan bermimpi Nabi Muhammad, dia yang paling dekat pada Nabi Muhammad, dia yang paling perhatikan Nabi Muhammad. Semuanya itu yang paling beriman dan bertakwa, bukan yang punya nasab, bukan yang punya wajah yang tampan. Oleh karena itu ayo sama-sama, jangan kita keluar dari tempat ini kecuali kita pastikan bahwasanya Allah memberikan modal kepada kita semuanya sama. Modalnya sama. Yang ada di bawah, yang ada di atas sama dikasih modal. Cuma Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuknya, wajahnya, dan status sosial yang berbeda itu dengan konsep yang sama. Apa itu? Semuanya ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Kalau kita itu sudzon pada Allah Ta'ala, maka pasti kita mengatakan, enak ya Haji Nur Koning. Kenapa? Sama dengan namanya, banyak koning-koningnya dia punya. Toko emas banyak, itu. Kalau kita sudzon pada Allah Ta'ala seperti itu. Tapi kalau kita dijadikan seperti beliau, belum tentu kita mampu. Karena diuji Allah Ta'ala dengan cobaan-cobaan, sama semua cobaannya. Yang awam dengan begini cobaannya, yang ulama dengan begini cobaannya. Cobaannya itu adalah kekurangan itu. Allah Maha Adil. Kalau sobat Allah gak maha adil, maka kenapa wajah kita berbeda-beda? Siapa yang mau di antara kita yang tidak berkulit putih kemerah-merahan, yang tidak berhidung mancung, yang tidak berwajah tampan? Gak ada yang mau. Tapi ini keadilan Allah. Yang tampan ada kekurangannya, yang tidak tampan ada kelebihannya. Coba lihat, perempuan yang cantik, siapa yang mengawininya? Perempuan yang cantik yang mengawininya adalah orang yang punya uang, walaupun wajahnya tidak tampan. Kenapa? Karena perempuan sekarang berkata, yang penting ada duit, yang penting berpesona, mau pendek, mau coba, apa bisa penting berpesona, nekah, anak berkelebihan. Tapi yang cantik kasihan, dapat yang jelek, itu kelebihan. Jadi yang kelebihannya punya cantik, tapi dapat kekurangan. Subhanallah, saya ini baru-baru ini membuat sebuah penelitian di pondok kami, di Pondok Putri, yang kami alhamdulillah punya siswa dan siswi sekitar 19.000 di Dalwa, dan termasuk putra daripada Al-Haj Nur Koning, dimana di tempat kami di Putri ini, kami ini perhatikan, kami teliti secara mandiri, ternyata yang cantik-cantik itu akhiran kawinnya, yang jelek-jelek itu cepat kawinnya. Subhanallah, ini kelebihan Allah Ta'ala. Bahkan ada satu orang di antara murid kami pernah dan sempat terlintas dalam hati kami, ya Allah, kira-kira ini ada nggak yang mau sama dia ya, dari saking jeleknya. Subhanallah, sekarang sudah punya anak 5. Subhanallah. Oleh karenanya, jadi jangan pernah kita itu melihat kepada Allah Ta'ala dengan pandangan kita sudzon kepada, jangan, semuanya Allah kasih kemuliaan. Oleh karenanya ada 4 yang harus kita persiapkan, yang Allah berikan semuanya sama. Yang kaya dikasih, yang miskin dikasih, yang alim dikasih, yang semuanya dikasih kesempatan untuk melaksanakan 4 ini. 4 ini yang menjadi pedoman kita, bekal kita, barometer kita. Kita nanti termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad di alam mahsyar atau tidak. Ini adalah 4 ini. Apa yang pertama? Yang pertama, bersihkan hati kita.
Apakah untuk membersihkan hati kita di situ ada syarat harus kaya dulu? Kalau belum seperti Haji Nurkoning tak bisa membersihkan hati? Tidak semuanya dituntut. Bahkan disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tidak disebutkan orang yang sholat yang selamat, orang yang puasa yang selamat, orang yang banyak sedekahnya yang selamat, tidak. Tapi dikatakan oleh Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sera orang saya bersehatena nikah. Orang yang bersehatena nikah tak pernah abnah merasa lebih baik dari orang lain. Tak pernah rasa ndak nikah. Mun sampai kaula sadeja nikah rasa ndak nikah, maka berarti kaula sadeja nikah fi maqami iblis. Iblis nikah. Saya ada bu amator kalau Ta'ala kaula nikah ciptakan dari api, dari apoy. Saya lebih mulia daripada Adam, diciptakan daripada tanah liat. Saya yang mengatakan saya ini adalah orang yang sombong. Jangan pernah. Saya punya abah Al-Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatul abrar yang mendirikan pondok pesantren Darul Wadawa, dan semoga kita dibangkitkan bersama beliau kelak. Beliau katakan kepada saya ketika saya berumur 7 tahun sampai 11 tahun, diulang-ulang terus, Segaf, kamu itu harus merasa paling rendahnya orang di muka bumi. Harus. Kalau sudah berhasil, nikmat hidup di dunia. Kalau semua kamu itu dihormati orang, kamu katakan Masya Allah, saya pergi ke tempatnya Haji Nurkoning, dihormati, dimuliakan, berarti akhlaknya tetangga-tetangga Nurkoning ini semuanya baik semuanya. Tapi kalau sama saya turun tadi nggak dihormati, saya tidak akan menyalahkan orang sini. Saya akan mengatakan Masya Allah, padahal saya pakai bajunya Nabi, imamahnya Nabi, tapi ternyata saya tidak dihormati. Berarti ini menandakan akhlak saya, menandakan dosa saya yang banyak, sehingga berimbas kepada saya tidak dihormati sama orang. Nggak ada tuntutan. Cek banyak nuntut ke orang. Orang ini tak bisa napa-napa. Saya bisa beri pes saya bisa beri jabatan, saya bisa beri napa ini kan benih manusia, tapi saya yang memberikan itu semuanya adalah Allah SWT. Fa innal izzata lillahi jami'a, yang kemuliaan hanya datangnya pada Allah. Sehingga kata saya punya abah, kalau kamu mau cepat merasakan kamu paling rendahnya orang dan tidak merasa satu orang pun di antara mereka semuanya kamu lebih baik darinya, bagaimana caranya? Jawab pertanyaan Abian 2 ini. Engak-engak 2 pertanyaan nikah oleh cek sampai penyakit iblis nikah berdiri dalam hati nak kaula sadeja. Kenapa? Abang kaula tanya ndak nikah. Bengal beunah asompah. Beda situng bae daripada amal kebajikan saya lakukan akibatnya semakin nikah beunah bengal asompah pasti terima. Bengal. Ada yang berani di sini? Satu saja amal kebaikan yang sudah kita lewati. Kita yang berumur 50 tahun, kita yang berumur 40 tahun, kita yang berumur 60 tahun, ada yang berani kita bersumpah? Tidak ada yang berani bersumpah. Yang mana? Oh ya, salawat Nabi. Iya kok kita meninggal husnul khotimah? Kau enggak? Terus yang kedua, kata saya punya apa? Berani kau bersumpah? Ada satu saja dosa yang kamu lakukan, sekarang pasti Allah sudah ampuni dosa itu. Berani kita bersumpah? Tidak ada yang berani bersumpah. Lalu kata saya punya apa? Kalau kamu tidak berani bersumpah dengan 2 hal, bagaimana kau merasa bahwa diri kamu itu lebih baik daripada orang lain? Saya berdenika kaula sadeja nikah perloh ka pertolongan ampian sadeja. Ampian perloh ka pertolongan orang lain. Tore kaula sadeja nikah saling berdoa. Alhamdulillah kaula setiap besok sepuh saya baca Yasin, saya doakan antum semuanya. Antum saudara saya. Harus pastikan itu. Tidak kita bertemu dengan seorang pun di mana saja kecuali ini saudara saya. Dan nanti imbasnya nanti tatkala kita sendirian di alam kubur, kita akan ditanyakan siapa mereka. Kalau kita katakan ini adalah saudara saya, berarti kita akan selamat daripada pentungannya malaikat nanti. Tapi kalau tidak, maka kita tidak akan selamat. Ayo sama-sama berdoa. Doakan saya supaya panjang umur sehat walafiat, tetap seperti iman dan kuat terus sampai akhir umur. Sebagaimana saya doakan antum semua juga selamat. Gak mudah. Jangan pernah kita meremehkan orang yang berdosa. Kenapa? Karena orang yang berdosa, apapun dosanya, jangan sampai kita kaget, dia ustadz, tapi kok dia itu melecehkan muridnya dan sebagainya. Jangan kita kaget. Allah berkehendak. Kok sudah Allah berkehendak, siapa yang bisa berubah? Iblis itu loh. Iblis itu sudah pernah beribadah selama 185.000 tahun sebelumnya. 60.000 tahun menjadi kepalanya malaikat. Selama 30 tahun dia menjadi kepalanya malaikat khusus. Selama 3.000 tahun berkeliling, bertawaf di arsy Allah. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Apalagi kita. Jangan pernah kita merasa aman dengan tipuan Allah, dengan fitnah Allah.
Harus kita terus merasa, jangan pernah merasa lebih baik karena kita lebih tua, karena kita lebih alim, karena kita lebih kaya. Jangan, buang itu. Itu yang pertama. Kalau kita mau bersih hati, itu harus kita rasa. Dua, jangan pernah kebenci pada orang lain. Neka saya nomor dua, neka saya paling berat ke orang Madura. Anak apa bolana, lencelen lemalem, mata neka yang tolop keluar arek. Aja neka benih adat orang Madura, enten kula tak setuju. Kaula neka juga orang Madura, aja panglo ben ka kaula. Walaupun Madura kula berantakan, tapi jangan, karena saya orang Madura juga. Tapi jangan kita katakan potena tolang, apa? Pote mata. Lebih baik betul tolang cek neka semboyana setan neka, bener Madura. Mohon sama mama, ndak beb Madura, iya neka bener semboyana orang Madura, tapi setan Madura. Mereka aja kaula ada ya saya neka. Rasulullah neka hina, Rasulullah neka tidak, cetak gede tidak. Tapi oning tak eteng goreng Nabi Rasulullah SAW. Tapi eteng sera saya nagdiraki, saya ngijinaki orang yang ngejak seran Rasulullah SAW. Ini kan saya teguh, jadi sabar. Nggak ada sebab kebetulan. Kita ini selama hidup akan dicoba. Mohon kalau sadar jenika temperamen, coba sabar. Mohon kalau sadar jenika sabar, coba binina. Dan bini orang coba binina, neka cobaan sepeleng raja. Biasanya orang yang sudah dibeli Allah adalah orang yang coba binina. Selamat yang punya cobaan dari istrinya. Kenapa? Kata ulama, yang punya cobaan dari istrinya di dunia dia akan disiksa, di akhirat tidak lagi, langsung masuk surga tanpa hisab. Bahkan disebutkan bahwasanya derajat yang paling tinggi didapatkan oleh siapa? Didapatkan oleh orang yang dicoba oleh istrinya. Tapi istrinya hati-hati, nanti begitu meninggal dunia dipentung sama malaikat kepalanya. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, ayo ada saya selamat dari berfitnah. Cek becik ke orang lain, cek becik ke bini, cek becik ke serabai. Tengkumian Sayyidina Husain alaihissalam, cucunda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu berjalan di lorong-lorong Madinah dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi, ingin melaksanakan ibadah di sana. Di tengah perjalanan dihentikan kudanya oleh seorang Yahudi, bukan Muslim. Begitu dihentikan dia berhenti, suruh turun. Begitu turun langsung ditempelengnya. Coba mun kaula nih kasada jeung ka Madura tanpa ada sebab pasai tempeleng berema kayak kan. Lah, neka. Tapi itu apa yang terjadi pada Sayyidina Husain? Begitu ditempeleng langsung merah mukanya. Marah. Manusia biasa, nggak mungkin kita nggak marah. Tapi kita perhatikan untuk tahan. Allah yang menguji, Allah yang memfitnah. Sabar. Allah ciptakan orang semacam ini untuk mencoba kita, supaya kita naik derajatnya, supaya kita dekat pada Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Sehingga apa? Tahan sampai hilang merahnya. Setelah hilang merahnya, Sayyidina Husain akan tinggalkan orang itu. Tapi murid-muridnya tidak mau. Dihunuskan pedangnya, ya Husain, biarkan aku bunuh orang ini. Dia telah menampar kamu padahal kau tidak melakukan apa-apa. Apa kata Sayyidina Husain? Biarkan, ini urusanku dengan dia. Ayo kita jalan saja. Gal tidak Husain, tetap maksa mereka akan membalas pada Yahudi ini. Apa kata Sayyidina Husain? Dengarkan perkataanku. Aku bertanya kepada kalian, kalau seumpama Allah tidak menakdirkan Yahudi ini menempeleng aku, apakah mungkin dia bisa menempeleng aku? Tidak wahai imam. Begitu pula kalau seumpama saya balas dia, berarti saya balas Allah. Itulah maksud daripada sabda Nabi SAW, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk siapapun dia, bersama istri kalian, bersama anak kalian, bersama saudara kalian, bersama orang tua kalian. Jangan anggap ada mereka, tapi anggap kamu bersama Allah, kata Nabi Muhammad. Baru kita selamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda kita punya bersih hati, harus rahmat kepada siapapun. Harus rahmat kepada siapapun. Cek sampai bedebengis ke orang lain. Pak Gempang andi pese Pak Gempang sedekah. Nikah yang ketiga. Yang keempat, jadilah kita itu yang terbaik dalam keluarga kita. Kalau seumpama istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, kalau orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, kemudian saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, tetangga kita mengatakan kamu adalah tetangga yang terbaik, berarti kita terbaik di sisi Allah, dan berarti itu menandakan kita orang yang bersih hatinya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan untuk andalan kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang nantinya tidak akan ditanya kaula neka soki, kaula neka miskin, orang yang tak peduli. Kaula neka seneng, kaula neka tak seneng, orang yang tak peduli. Napa maksudnya kaula
ada neka, biar kita itu harus memikirkan kita sendiri. Makanya Allah Ta'ala firman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu dulu. Kalau sudah kita bisa menjaga diri kita, baru kita jaga keluarga kita. Nah, oleh karenanya yang kedua adalah niat yang banyak. Banyak niat. Ya Allah, kalau seumpama saya Engkau berikan kekayaan seperti kekayaan Haji Nur Koning, saya akan belikan Habib Segaf Alphard yang baru. Bisa napanten? Niat wae, niat. Bisa napanten? Saya niat, insya Allah langsung etolas bi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena terjadi di zamannya Nabi. Sahabat Nabi begitu datang ke masjid Nabi untuk melaksanakan sholat bersama Nabi, dipanggil oleh Nabi. Gal ya fulan, gal labbaik ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan? Aku melihat malaikat sampai sekarang itu mencatat amal kebaikanmu, sampai sekarang belum selesai juga. Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah. Coba kau ingat-ingat, dari mulai rumahmu ke tempat ini apa yang kau lakukan? Subhanallah, dia bilang, ya Rasulullah, aku tadi ketika berangkat dari rumah menuju ke masjid, aku melewati gurun pasir yang bertebaran di mana-mana, sehingga di dalam pikiranku, ya Allah, seandainya aku punya gurun pasir itu berubah menjadi biji-bijian gandum, aku akan bawa kepada Nabi untuk memberikan makan sahabat-sahabatnya, karena pada waktu itu terjadi paceklik di Madinah. Sehingga apa kata Nabi Muhammad SAW? Berkat itu sampai sekarang yang namanya malaikat itu mencatat amal kebaikanmu, tidak bos-bos. Beruntung yang tadi niat belikan Alphard buat saya, insya Allah dicatat seperti buat belikan Alphard buat Habib Segaf. Tapi mau tak bisa juga, mau cerek luar biasa nih kan. Ini kasih nomor 2, saya nomor telok, saya bisa ya indah laki kalau saya dijadikan apa? Banyak sodako. Sodako nikah amal kebaikan saya paling ajaib. Orang saya paling banyak sodako, orang saya paling banyak ajaib. Bahkan diantara faedah daripada ajaib, bisa lancengaki umur, bisa manjakan umur, mudahkan urusan, menyembuhkan penyakit, macam-macam banyak. Bahkan diantaranya yang paling utama, sehingga kita diperintahkan untuk pagi-pagi sudah hendaknya bersedekah. Kenapa? Bisa mencegah turunnya balak kepada kita, ujian kepada kita dari semenjak pagi. Subhanallah, ada cerita, tapi jangan ditiru, karena ini terjadi di Madura, nggak usah disebutkan namanya dan sudah meninggal, dan bukan termasuk ghibah kalau kita tidak sebutkan namanya. Di mana ada satu orang bajingan luar biasa. Dia itu tukang tipu luar biasa. Yang ditipu para kiai, para ulama, para habaib. Yang ditipu miliaran rupiah. Dia ngaku sebagai zuriyah Nabi. Lalu setelah itu kawin sama Syarifah. Tidak cukup seperti itu, bahkan dia itu sampai meniduri anak tirinya daripada anak Syarifah itu. Coba lihat dosanya betapa besarnya. Tapi subhanallah, sampai dia meninggal dunia umurnya 70 sekian, sampai meninggal dunia nggak pernah tersentuh oleh polisi. Saya heran, kok bisa ada orang apes kemudian lepas daripada apesnya, padahal kalau seumpama dia itu melakukan semacam itu, pasti kalau nggak 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, pasti ada apesnya, dia masuk penjara. Ini enggak, sampai meninggal seperti itu. Saya cari-cari sebabnya Pak, ternyata setiap kali dia itu mau beraksi, sodakoh dulu. Tapi cek ajar takut nampian benih masuk orang bocor dan nikah. Ini termasuk orang yang beruntung, tapi jangan dicoba-coba. Tapi ini menandakan, lihat bagaimana Allah Ta'ala mengatakan Nabi SAW bahwasanya yang namanya sodakoh bisa memadamkan amarahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma sodakoh beb, katanya antum, sodakoh itu bisa dilaksanakan semuanya. Iya kalau seperti Haji Nur Koning bisa sodakoh, tapi kalau kita beb nggak punya uang, sodakoh itu banyak. Sodakoh itu bukan cuma satu macam. Sodakoh itu dari saking sulitnya keluar daripada seseorang, sampai-sampai Nabi SAW sabda, semua amal kebaikan setannya satu, sholat setannya satu, haji setannya satu, biru walidain setannya satu, tapi kalau sodakoh setannya 70. Nggak bakal keluar daripada seseorang kecuali sampai melewati 70 setan. Makanya saya punya abah berpesan begini, ini penting buat kiai-kiai yang punya pondok pesantren. Kalau ada yang mau bantu pondok Segaf, hari ini 100.000, besok 100 juta, ambil yang 100.000, yang besok belum tentu. Kenapa? Bisa berubah-ubah, setannya masih banyak. Itu baru lewati satu setan, masih ada 69 setan belum lewat. Ambil yang sekarang, yang besok belum tentu. Subhanallah, ketika ada satu orang muridnya Habib Ali Habsyi Sebul Maulid, beliau mendengar keutamaan dan keutamaan sedekah yang luar biasa, beliau cepat-cepat pulang ingin bersedekah. Tapi sampai ke rumahnya ingin mengambil uangnya, ketahuan sama istrinya. Akhirnya kata istrinya, "Untuk apa, Bang?" "Iya, saya mau sedekah, katanya Habib Ali itu begini sedekah." "Iya, itu kan bagi yang berlebihan." "Loh, ini kan lebih. Kita nggak memerlukannya." "Oh iya, tapi kan kita masih perlukannya untuk anak ini, untuk ini." Pokoknya ada debat biar orang begini.
Mau ada baju orang bini pasti kalah. Akhirnya apa? Nggak jadi. Subhanallah, nggak jadi dia sedekah gara-gara istrinya. Dia pulang kembali kepada Abi Al-Habsyi. Masya Allah, Abi Al-Habsyi, benar kata Nabi SAW, jangankan saya melewati 70 setan, melewati 1 setan di rumah saja saya nggak berhasil. Tapi insya Allah saya akan jadikan saya bini-bini, insya Allah sayang bi Rasulullah kapi. Jadi malaikat kapi benar dari setan, insya Allah. Jadi banyak macamnya sedekah itu banyak. Senyum, sedekah. Saya rasa tak bisa senyum. Bentuk orang senang lagi ulama, kalau lagi sendala ulama. Ini kapan sedekah? Beda gangguan di jalan dihilangkan, sedekah. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah. Dan harus setiap hari kita itu bersedekah paling sedikit 360 macam sedekah. Kalau kita melaksanakannya berarti kita bersyukur dengan badan kita. Kalau tidak melaksanakannya berarti tidak dianggap bersyukur dan pasti akan terjadi ujian kepada kita. Nah, supaya kita termasuk bersyukur, kata Nabi SAW, paling sedikitnya kita sholat 2 rakaat duha itu sama seperti orang yang bersedekah 360 macam. Makanya sholat duha itu bikin orang jadi kaya. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna azabil lasyadid. Yang terakhir, yang keempat, yang harus kita perbanyak sekarang ini sebagai modal nanti tatkala kita di alam barzah. Mohon maaf, jangan menunggu kematian itu ketika kita sakit. Jangan menunggu kematian itu ketika kita sudah tua. Yang namanya kematian tidak pernah melihat kepada itu semuanya. Kalau sudah datang sesuai dengan firman-Nya, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dengan adanya sosmed yang luar biasa ini, kita lihat bagaimana mereka yang sedang melakukan harapannya, menyampaikan harapannya, tapi begitu saja diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya sebelum itu terjadi, perbanyak baca salawat kepada Nabi. Salawat itu adalah amal kebaikan yang pasti diterima, asalkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima. Perbanyak salawat. Apa yang mencegah kita untuk sambil nyetir baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sedang masak-masak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah dikatakan salawat itu bisa mengampunkan dosa, bisa menambah pahala. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, salawat itu kalau dibaca orang kaya berkah hartanya. Kalau dibaca orang yang nggak punya, maka turun hartanya itu, diberikan Allah Ta'ala rezekinya langsung dari langit. Jadi termasuk yang membuat kita itu rezekinya lancar dan murah rezeki itu adalah banyak membaca salawat. Ada satu orang ceritanya, ini terakhir, di mana ada satu orang ini ceritanya itu kerjanya itu serabutan, nunggu di pinggir jalan, ada yang mengambilnya untuk mencangkul, untuk menjadi tukang mebelnya dan sebagainya. Dia dapat kerjaan, dapat upah. Kalau tidak ya sudah, dia nggak dapat apa-apa. Suatu waktu ketika beliau itu sedang menunggu orang yang mempekerjakan dia melaksanakan sholat di masjid, tiba-tiba ada kultum. Setelah sholat ada kultum, ustadznya itu menyampaikan khutbahnya di bawah hadis tadi, sehingga beliau katakan, loh, daripada saya itu nunggu sampai saya itu dipekerjakan oleh manusia yang melihat saya, yang kasihan pada saya, yang merasa ibadah saya, lebih baik saya perbanyak sholawat. Subhanallah, dia di masjid, nggak cari kerjaan, di masjid sholawat terus dengan harapan supaya dapat kekayaan daripada Allah Ta'ala. Subhanallah, tidak berlalu 2 minggu kecuali ketika dia itu jalan pulang ke rumah menjelang malam, tiba-tiba kakinya itu tersandung dengan batu, sehingga batu itu terbuka. Begitu batu terbuka, ternyata di dalamnya itu ada karungnya. Dibuka karungnya, ternyata di situ ada emas, berlian, semuanya ada di situ. Akhirnya dia mikir, apa ini ya, katanya maksudnya dapat rezeki langsung dari langit. Tapi ini kan bukan dari langit, dari bumi nih kita. Bukan dari langit, bukan, tapi dari bumi. Coba orang ini, alhamdulillah bukan kita yang menemukan ya. Coba kita menemukan, tutup lagi, cari orang sudah nggak ada lagi, ambil lagi semuanya. Nggak peduli mau turun dari langit, mau turun dari bumi. Subhanallah, ini orang barak. Di dalam hadis disebutkan turun dari langit, bukan dari bumi. Nggak jadi diambil, tutup lagi. Sampai ke rumahnya, ceritakan pada istrinya, kayaknya sudah mulai tampak tanda-tanda Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa bang? Saya tadi itu berjalan kesandung kena batu, kemudian saya melihat ada karung di bawahnya, dan ternyata karung itu banyak emasnya, lempengan dan sebagainya. Kenapa nggak diambil? Loh, saya nggak mau ngambil. Kenapa? Kan dalam hadis disebutkan turun dari langit. Ini bukan dari langit, tapi dari bumi. Subhanallah, waktu dia cerita begitu, tetangganya dengar, tetangganya Yahudi. Akhirnya apa? Wah, jangan-jangan ini benar juga ini tetangga ini. Sempatan nih, pergi ke tempat yang disifati. Ternyata benar, ada batu. Diungkap batunya itu, ternyata ada karungnya. Diambilnya, diam-diam dibawa ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, dilepaskan talinya, ternyata dalamnya isinya kalajengking dan ular. Kurang ajar muslim ini.
Ternyata dia itu ingin menjebak kita biar ular itu menyengat kita. Sudah, kita kembalikan saja. Dia naik ke atas loteng, naik ke atas temboknya, di atas gentengnya, kemudian dikembalikan kepada tetangganya ini. Subhanallah, lagi istrinya, suaminya lagi sedih karena nggak ada uang dapat. Subhanallah, langsung turun dari atas, klonteng emas lagi itu. Kalau Allah berkehendak, tak aporop preskenampian bikolen nih, tak aporop. Tak bisa sampean ngarep, ya Allah berikan saya uang seperti yang kau berikan pada Haji Norkoning. Tidak bisa. Allah Ta'ala sudah tahu. Kalau sudah Allah berkehendak, orang yang saya tak pernah ke Sorboja bisa meleh mobil Haji Norkoning contohnya, tidak pernah kemana-mana tapi bisa dapat uang, kan Allah berkehendak. Sudah Allah berkehendak. Oleh karenanya yuk perbanyak salawat. Semoga salawat membawa kita daripada selamatan di dunia ini, daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk yang selamat. Semoga kita semuanya termasuk berada dalam hatinya Nabi Muhammad. Semoga Haji Norkoning dan keluarga besarnya diselamatkan Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman. Anak-anaknya berguna dan membanggakan Nabi Muhammad SAW. Semoga anak kita semuanya, ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali kita semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada siapa saja, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua tidak keluar dari tempat ini, ya Allah, kecuali kami cinta pada para ulama, cinta pada zuriyah Nabi, cinta kepada mereka yang terkait dengan Nabi, cinta pada perjuangan, cinta kepada hal-hal yang terkait denganmu, ya Allah, dan dengan surgamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازاره ووالاه وظاهره وعم ببركة وشرف وجهات أولادنا ووالدينا.
وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتعيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة Fatihah. Baca salawat ma deka kuste, baca salawat ma persedeka ate, baca salawat saben selamat aba dari siksa napate, abdina karram kanjeng Nabi, abdina karram kanjeng Nabi, abdina eston kanjeng Nabi, abdina eston kanjeng Nabi, kanjeng Nabi. Salatullahi malaika wa kiba, salatullahi malaika wa kiba ala nabat khayri marrakiban najaib, ala nabat khayri marrakiban najaib. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, salatullahi malaika wa kim, salatullahi malaika wa kim ala mad khayri marrakiban najaib, ala mad khayri marrakiban najaib. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, muka abad cinta kanjeng Nabi, abdina karang kanjeng Nabi, abdina karang kanjeng Nabi, abdina estada kanjeng Nabi, abdina estada kanjeng Nabi, kanjeng Nabi. Salatullah
خير من ركب النجائب على أحمد خير من ركب النجائب يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عليه وسلم بها يا الله يا الله صل على محمد يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة Gusti kaula pangeran yo ona talocot iman Gusti kaula pangeran yo ona talocot iman sampai terus akhir zaman sampai terus akhir zaman senang asambung ka pangeran senang asambung ka pangeran ya Allah biha 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 ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asani wa darajat fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asani wa darajat fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya Muhammadku Muhammadku dengarkanlah seruanku aku rindu kepadamu Muhammadku Muhammadku dengarkanlah seruanku aku rindu kepadamu Muhammadku ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi asyani wa darajat fataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami rari 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 Kombati
duaki ajlasaki maulidun nabi maca fi hubbi Al-Quran ayat suci Teban kopi eyang kaaki kenceran kapti